Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnisa Cahaya Lestari dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Agustin Dwi Julianti, absen 4. Perkenalkan, nama saya Adi Nama absen 2. Perkenalkan, nama saya Misda Desiana, absen 22. Di sini kita akan mempresentasikan tentang peta. Pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya. Pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanda. Peta juga memuat banyak penampakan, baik nyata maupun abstrak. Fungsi peta: 1. Penunjuk arah, letak, luas, jarak, dan bentuk permukaan bumi. 2. Alat informasi. Informasi dapat diketahui melalui simbol-simbol dalam peta. Dan yang ketiga, alat pembelajaran. Dalam hal ini, peta dimasukkan dalam beberapa mata pelajaran seperti sejarah. Di peta juga ada komponen-komponennya. 1. Judul peta merupakan hal yang pertama dilihat seseorang saat melihat sebuah peta. Biasanya judul peta terletak di bagian tengah atas peta. Dalam judul peta memuat informasi sesuai informasi peta. Misalnya peta Provinsi Jawa Barat berarti peta tersebut menampilkan kondisi wilayah Jawa Barat. 2. Tanggal pembuatan menunjukkan waktu dibuatnya peta tersebut. Data-data bisa berubah dari waktu ke waktu. 3. Informasi tentang lembaga pembuat harus dicantumkan pada peta lembaga pembuat. Peta mencakup informasi tentang instansi yang mengeluarkan peta tersebut. 4. Ada orientasi. Digunakan untuk menjelaskan arah suatu lokasi berdasarkan lokasi-lokasi lain di sekitarnya. 5. Peta inset. Inset peta merupakan sebuah peta tambahan yang mempunyai ukuran lebih kecil dan memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta. Fungsi dari inset peta ini memberi kejelasan yang terdapat pada peta utama, sehingga keterangan-keterangan yang belum terdapat pada peta umumnya akan kita dapatkan di dalam inset peta. Legenda merupakan sebuah daftar atau tabel yang menunjukkan simbol-simbol atau tanda-tanda konvensional yang digunakan di dalam peta. Di dalam penggunaan simbol, dalam legenda juga diberikan warna dan deskripsi. Simbol yang digunakan untuk menggambarkan suatu pada peta, misalnya menggambarkan lokasi kota atau jalan, setidaknya ada 4 simbol pada peta, yakni simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol wilayah. Simbol garis pada peta dinyatakan sebagai data geografi seperti sungai, batas wilayah, hingga jalan tol. Intinya, area yang memanjang akan digambarkan sebagai simbol daripada peta. Simbol wilayah. Simbol area atau wilayah digunakan untuk menyatakan area yang luas. Contoh simbol area digunakan untuk menyatakan wilayah hutan, sawah, perkebunan, dan sebagainya. Simbol warna. Simbol warna pada peta untuk menunjukkan berbeda objek atau ketinggian suatu lokasi. Dengan adanya warna yang beragam, kita dapat lebih memahami peta. Contoh simbol warna, misalnya ada warna biru untuk menunjukkan wilayah perairan peta. Simbol titik. Simbol titik pada peta adalah area yang cukup sempit dan digambar dengan simbol titik. Beberapa contoh simbol titik pada peta adalah simbol segitiga, simbol pesawat, simbol kereta, simbol sendok, dan garpu, dan sebagainya. Simbol segitiga menggambarkan gunung dan simbol pesawat menggambarkan bandar udara atau bandara. Sementara itu, simbol kota kecil digambar sebagai simbol lingkaran kecil. Skala suatu peta adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Konsep skala tersebut dipersulit oleh bentuk lengkung permukaan bumi yang menyebabkan perbedaan skala pada peta datar. Karena perbedaan itulah ada 2 pengertian tentang skala. 1. Pengertian pertama adalah perbandingan ukuran globe buatan terhadap ukuran bumi. Globe buatan ini ada utama atau pecahan perwakilan. Beberapa peta menuliskan skala nominal bahkan dengan skala batangan untuk menggambarkan skalanya. Pengertian kedua tentang skala berlaku untuk skala yang berubah-ubah pada peta. Skala yang dimaksimalkan adalah perbandingan skala pada titik peta dengan skala nominal. Dalam hal ini, skala berarti faktor skala atau skala titik atau skala khusus. B. Proyeksi modifikasi. Proyeksi modifikasi merupakan gubahan dari berbagai jenis bidang proyeksi. Proyeksi ini dikembangkan oleh ahli kartograf masing-masing dan digunakan untuk menggambarkan wilayah tertentu. 1. Proyeksi Bond memiliki distorsi semakin besar pada wilayah yang semakin jauh dengan meridian tengah. 2. Proyeksi Monowide menggambarkan wilayah yang semakin mendekati kutub, maka ukuran luasnya semakin kecil. 3. Proyeksi sinusoidal menggambarkan sudut dan jarak yang tepat di meridian tengah dan khatulistiwa. 4. Proyeksi Mercator menggunakan bidang silindris dengan sumbu berimpit dengan bola bumi dan dapat menggambarkan seluruh
wilayah bumi dengan perluasan atau distorsi ke wilayah kutub. C. Berdasarkan sifat asli. Proyeksi menurut sifat asli yang dipertahankan disebut juga proyeksi geometris. 1. Proyeksi ekuidistan mempertahankan jarak sebenarnya di permukaan bumi. 2. Proyeksi konform mempertahankan bentuk permukaan bumi. 3. Proyeksi ekuivalen mempertahankan ketepatan luas daerah di permukaan bumi. D. Berdasarkan kedudukan simbool simetri. Menurut kedudukan simbool simetri, proyeksi peta dibedakan menjadi 1. Proyeksi normal, yaitu suhu simetri pada proyeksi berpita dengan suhu bumi. 2. Proyeksi miring, oblique, yaitu suhu simetri pada proyeksi membentuk sudut miring dengan suhu bumi. 3. Proyeksi transversal, yaitu suhu simetri pada proyeksi tegak lurus dengan suhu bumi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.